Pagi, Assalamualaikum Mbak Sufu. Waalaikumsalam dokter, selamat pagi semuanya. Iya, iya, iya. Finally we start, sorry for late ya. Iya dokter, nggak apa-apa dokter, Jadi, siap. by the way, base di mana Mbak Sufu? Gimana dokter? Base-nya di mana? Domisili? Jakarta atau Malang sih sebenarnya sekarang itu? Sekarang di Jakarta dokter, lagi kuliah. Minggu depan mau Jakarta. UAS. Mau UAS. Berarti sekarang semester? Sekarang semester 3 menuju 4 dokter. Iya, iya, iya. Iya, dan aku baru tahu ternyata Mbak Sufu asli Malang juga gitu. Iya, Iya iya. dokter, saya Malang Kabupaten di Iya, daerah iya, iya. Gunung Legi. Gunung Legi. Berarti mulai kecil kan di Malang ya? Iya dokter, mulai kecil. Tapi Iya. dulu kecilnya pernah di Malaysia sih dokter, terus Nah, I heard about eh, that. ke TK kalau nggak salah sempat di sana kan? gimana dokter? TK sempat di sana kan kalau nggak salah. Iya, TK sempat di Malaysia. Terus Oke. tapi pulang ke Indonesia TK lagi sampai SD, SMP, SMA di Malang. Iya, iya. Dan man satu. It's like, yeah, Iya. because I got your yeah, and I have been with you about it. Oke, thank you Mas Subu. Jadi aku kesel banget ya. Memang ini kepagian nggak sih sebenarnya jam 6 ini? Kemarin aku Iya baca. dokter kebagian, soalnya Minggu orang-orang pada tidur. Ya, ya. Good, good. Tapi iya, kalau aku tuh gak tahu memang. Jadi kalau mulai jam 6 itu kan sebelum mulai aktivitas semua ya. Kalau udah mulai jam 7 jam 8 itu kan pasti traffic kegiatan dan lain sebagainya tinggi. Jadi emang sekarang ini baru banget aku mulai energi pagi ini kali kedua. Dan memang passionate-nya itu ya diskusi singkat gitu untuk apa dapat value gitu yang bisa kita deliver ke teman-teman. Nah, aku mau kita diskusi hari ini tentang mungkin karir dan lain sebagainya ya dalam konteks Mbak Subu sebagai seorang cewek dan mungkin putri hijab ya, of course yang berhijab gimana tetap bisa kasih value gitu. By the way, kuliah tentang apa Mbak Subu ambilnya? Saya kuliah ambil komunikasi dokter, tapi jurusannya Oh, lebih ke ini PAC, Performing Arts Communication. Jadi lebih ke entertainment sih. Kayak lebih ke for media gitu loh. Iya dokter kayak gitu. art entertainment ya. Oke, Iya. terus what's your next plan? Oh, orang tanya sebenarnya Mbak Supu ini pertama gini, how you call you identify yourself? Mbak itu senangnya disebut sebagai apa? Gitu? Kalau aku kan kayak sociopreneur, apa inovator kesehatan gitu ya. Nah Mbak Supu sendiri kan banyak banget putri hijab iya terus macam-macam lah. Nah sebenarnya suka dikenali sebagai apa? Saya lebih suka dikenali seorang mahasiswa sih, apa, dokter. Jadi lebih suka disebut mahasiswa, tapi lebih sering disebutnya itu ini social media influencer. Tapi karena sekarang putri hijab, mungkin ya mungkin bisa lebih suka disebut putri hijab sih, runner up satu gitu. Iya, iya, iya. Dan good itu memang yang inspiring point. Nah, kenapa daftar putri hijab? Terus apa sih yang Mbak Sufu expect itu dari seorang putri hijab? Yang saya expect itu kan jadi dari kecil nih dok, saya kan kepengen jadi putri gitu kan dari saya masih TK itu pengen pakai mahkota dan lain sebagainya. Dulu masih mikirnya dulu waktu kecil itu kayak masih ajang kecantikan buat show off diri gitu kan. Tapi makin kesini saya menganggap putri hijab tuh kayak lebih ke bisa menginspirasi sesama cewek gitu, sesama wanita gitu. Itu yang saya mau tanamkan value di situ sih. Dan juga apa ya dokter, kan sekarang tuh banyak tuh yang cewek-cewek berhijab gitu kan, tapi maaf, cewek-cewek yang belum berhijab tapi mereka ragu gitu mau Ya. hijaban, takut karirnya redup, takut nggak bisa lebih lagi gitu. Makanya saya pengen terjun di dunia perhijaban dan wanita gitu kan, wanita yang berhijab gitu. Saya pengen buktikan bahwa ini nih wanita berhijab nih bisa berkarir nih, bisa apa namanya, bisa show off dirinya gitu, nggak melulu tentang itu aja gitu. Itu Iya, ya iya. dokter. Very good. Iya, itu memang benar. Jadi sering banget ya pikiran orang itu kan membuat dia nggak melakukan sesuatu atau membuat dia itu pesimis. Kayak saya sendiri nih, saya terbuka ya. Waktu saya mau masuk politik itu kan sama. Kan saya baru-baru ini kan gabung di political party terus masuklah ke sektor politik. Singkat cerita 2019 dulu ya Bang Sandi, kawan saya itu waktu dia maju cawapres dia ajak saya. Pikiran saya sama waktu itu. Saya mikir gimana nasibnya perusahaan saya, nasibnya yayasan saya gitu, atau mungkin gimana
nanti ya kira-kira partner mitra-mitra saya atau mungkin kesempatan saya berbagi inspirasi gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Even sekarang saya di politik ya, ya itu tetap aja apa namanya, misal dari berbagai kementerian, let's say, berbagai perusahaan dan lain sebagainya ya, perbankan itu tetap kolaborasi, support dan lain sebagainya. Jadi memang ada hal yang kadang-kadang menurut saya itu bahkan sekarang tuh biasanya growth-nya lebih cepat begitu dibanding sebelum kita masuk ke sektor itu ya bahasa saya. Nah, ini poin yang bagus sih. Memang kadang-kadang um, perspektif orang ya, kekhawatiran dia gitu. Kan pertama kita ya yakin dong rezeki kita tetap aman aja. Even kita apapun ya tadi dengan penampilan kita atau sektor yang kita pilih. Tapi poin pentingnya sih menurut saya di value kayaknya. Mbak Sufu juga tetap jadi ada dua aspek ya. Satu soal kekhawatiran, kedua ya kita punya value yang betul atau brand position yang clear ya. Atau satu hal yang bisa kita deliver ke publik even ya dari penampilan kita seperti apa, regardless of our apa dari penampilan, mungkin our career pathway dan lain sebagainya. Nah, gimana tuh ceritanya, Mbak? Nah, selama ini kan mau sini, kalau orang putri-putri dan sebagainya itu kan kesannya harus cantik, pintar, apalagi gitu biasanya. Terus harus kemampuan komunikasi bagus, ya bahasa Inggrisnya bagus gitu. Nah, ada pepatah di Inggris, gitu. Pepatahnya gini, wanita cantik dan pintar itu adalah kombinasi yang mematikan. Nah, saya mau nyambungin sama Putri Hijab. Emang kalau mau jadi Putri Hijab itu orang harus apa sih? Apa namanya kriterianya ya? Yang menurut Mbak itu dia jadi concern penting gitu. Dan kenapa itu jadi sebuah penilaian? Gitu? Ya, yang pertama tuh dokter, putri hijab itu yang saya tekankan itu yang paling utama itu kita harus punya tujuan. Jadi banyak di luar sana cewek-cewek yang pengen ikut putri hijab, putri Indonesia, putri muslimah, Miss Universe, Miss Grand gitu kan. Tapi mereka kayak cuman tujuannya untuk menunjukkan diri mereka tanpa adanya visi misi. Dan Di sini. makanya kenapa kita tuh selalu kalau misalnya kita mau apapun itu, kita mau kuliah di mana, mau ngambil jurusan apa, mau ikut apapun itu harus punya tujuan, visi misinya apa sih, kamu mau ikut itu alasannya kenapa. Yang lebih saya tekankan pertama kita harus punya tujuan sih, ya dokter kalau misalnya mau ikut-ikut sesuatu gitu. Terus yang kedua, memang apa ya, seorang putri itu kan mungkin sudah menjadi public figure, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa komunikasinya itu harus lancar atau public speakingnya harus bisa gitu, minimal itu. Dan apa ya, karena saya pernah dengar kata-kata dokter dari TikTok atau di mana gitu, karena ketika kita sudah membuka mulut gitu kan, itu kita sudah menunjukkan kepada dunia itu bahwa kita ini siapa gitu. Makanya kualitas seseorang itu dilihat dari caranya dia berkomunikasi. Itu sih dokter. Jadi kayak Iya, iya, iya. Jadi yang pertama punya tujuan, yang kedua komunikasi bagus ya. ya, Saya sepakat banget poin yang pertama apa goals ya. Jadi never limit your vision based on your current resources. Ya. Hold the vision, trust the process, the vision pulls you. Nah kadang-kadang, nah terus yang kedua komunikasi dan memang benar kualitas itu dilihat dari keputusan harian kita dan tadi gimana kita mendeliver ya value message kan kelihatan banget isi isi kepala kita ya soal knowledge kita gitu ketika kita menyampaikan sebuah gagasan. Nah pertanyaan yang belum dijawab itu emang benar ya harus cantik gitu terus harus modis ya istilahnya ya harus apa itu benar kalau mau jadi putri hijab dan sebagainya harus seperti itu nggak sih? kalau cantik Lebih itu dokter relatif ya, cantik tuh relatif ya. Kadang orang ada yang ngeliat saya katanya cantik, ada yang orang ngeliat saya biasa aja, ada yang ngeliat saya tuh katanya jelek. Jadi kayak cantik itu relatif. Pokoknya kita nyaman dengan diri sendiri gitu, dokter. Kalau kata saya gitu. Ya Putri Jab nah kalau grogi, saya grogi. ya. Nah, kalau Dokter saya grogi harus dokter serius. oh iya, iya, iya. That's fine. We discuss something sensitive, but it's tapi ini bagus. Aku mau nge-bridging pertanyaan itu sebetulnya ke satu value soal gimana sih kita define keberhasilan atau tadi mungkin ya kan tema kita Woman Inspire Beauty in Action. Saya pernah discuss sama tim saya itu Mbak Murni waktu itu kita punya satu perusahaan namanya Inmed ya. Terus pernah satu itu kita buat satu program tentang tadi beauty. Terus discuss sama tim. Gimana tuh apa aja program yang mau kita deliver apakah beauty itu soal tadi perawatan dan sebagainya terus sempat tim saya ngasih satu pandangan yang bagus banget gitu ya beauty itu dari dalam konteks mentality gitu dia masuknya akhirnya kita ketemu apa invite satu psikolog ya untuk menjelaskan aspek itu nah gimana sih Mbak Sufu ya ini apa
Ini lihat di komennya netizen yang ditunggu-tunggu banget. Biasanya saya kalau telat mulai nggak ada yang komen ini ya. Ini apa namanya banyak yang nanyain tadi. Ini kok belum mulai gitu. Bahkan dan lain sebagainya itu. Apa di komen banyak yang nanya Mbak Sufi ini masih jomblo atau enggak gitu. Tapi saya nggak akan jawab itu dulu ya. Teman-teman nggak akan nanya itu. Saya mau tanya ini. Gimana sih definisi keberhasilan dulu ya? Sorry, gimana definisi eh, tadi ya mungkin inner beauty atau cantik gimana sih Mbak Sufu ya mendefinisikan itu dan ngajak nih anak-anak muda sekarang cewek gitu ya itu mereka eh, memahami yang tadi ya apa mungkin makna beauty in action atau mungkin cantik sebenarnya itu kayak apa? Hmm. Oke dokter. Hmm. Tadi ada yang komen di kolom komentar Putri Hijab grogi gitu. Iya dokter, saya grogi, mohon maaf saya. Soalnya saya ini pertama kali banget live sama orang yang Masya Allah kayak dokter gitu kan. Aduh, gitu, Nah, gitu, gitu. ini dokter, untuk beauty menurut saya itu adalah ya kita nggak munafik ya. Maksudnya kayak memang dari visual hati bersih gitu dokter ya. Cuman kalau menurut saya adalah beauty itu tentang tujuan kamu, visi misi dan ini dari hati, cantik dari personality kita. Kalau misalnya kita udah bisa menciptakan personality yang bagus gitu kan, itu secara nggak langsung tuh energinya akan sampai ke orang atau yang sekarang tuh disebut positive vibes. Nah, kalau misalnya kita udah menciptakan diri kita dalam diri raga jiwa kita udah cantik gitu, itu orang lain akan menangkapnya seperti itu. Makanya mungkin agak terdengar klise dokter kalau misalnya iyalah cantik dari hati gini-gini. Memang iya, memang kalau misalnya kita dalam diri kita tidak kita benahi jiwa kita, spiritual kita, ke keluarga, ke teman-teman, attitude gitu kan, itu akan nyampe mempunyai jiwa yang bagus sama enggak sih dokter. Oke, good. Sorry, kayaknya tadi ada delay, Mbak. Tapi saya dapat poinnya tuh. Wait a moment, I will check my Wi-Fi. Oke, it's good. Oke, nah, ya good ya, bener ya. Kalau cantik tapi jengkelin juga sebel kan. Ya kan? Jadi tetap gimana-gimana tadi bener banget soal personality dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya satu moto hidup ya atau hidup Mbak Supu apa? Kalau prinsip hidup nih, kalau ditanya apa sih moto atau quote unggulan atau satu value yang Mbak menurut Mbak penting banget di kayak saya ya. Saya tuh percaya dua hal ya. Karena orang cerita sama saya, kamu kok bisa dikasih penghargaan Pangeran Charles, di support apa Vladimir Putin, terus John Kerry dan lain sebagainya gitu. Saya tuh yakin banget kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongan. Jadi itu apa ya? The main value yang saya pegang dalam hidup saya. Jadi kalau saya itu lillahi ta'ala ya, saya benar-benar melakukan semuanya karena Allah. Saya yakin Allah berlatih pun biibadi. Allah itu akan Allah itu kan maha lembut kepada hamba-hambanya. Jadi Allah itu akan menolong saya dengan cara yang begitu indah dan gak pernah saya bayangkan. Dan itu sering banget kejadian. Jadi ini cerita yang saya jarang ceritain, Mbak. Saya ingat ya 2014 waktu saya mau mau nikah tuh. Kan kalau orang mau nikah coba pasti bikinnya duitnya kan butuh banyak gitu dan lain sebagainya. Ini cerita yang saya jujur jarang ceritain banget. Nggak pernah kayak saya ekspresi. Waktu itu saya mau melamar seorang cewek. Gitu. Saya nggak ibu, saya bilang, kau nanti mau kasih makan sama apa nih? Sama godong bahasa Jawanya itu sama daun emang kalau nggak kerja nggak bisnis gitu ya. Terus kuasa Allah gitu. Bayangin ya dalam waktu satu bulan ya setelah saya datang memberanikan diri melamar istri saya gitu, saya dapat kesempatan besar yang akhirnya punya revenue luar biasa sekali waktu itu. Terus saya dapat penghargaan dari kerajaan Inggris juga dan lain sebagainya. Even ketika saya mau sering ya misalnya saya pingin bahagiain orang tua apa ya, kayaknya saya bulan depan pingin nih umroh sama orang tua. Tiba-tiba saya dapat kesempatan ya umroh sama orang tua dan orang tua dapat kesempatan naik bisnis dan sebagainya. Atau ketika saya mau bagian istri saya misalnya, tiba-tiba sama presiden Rusia diundang, saya sama istri ya, itu disiapin first class semua. Jadi bulan madu sekalian di Rusia waktu itu. Itu dalam konteks dunia. Saya juga yakin dalam konteks berbagai permasalahan yang saya hadapi gitu. Jadi saya sangat percaya soal itu. Kalau kita sempurnakan niat ya, kita mau bagian orang tua kita,
atau kita mau bantu orang nih, ya Allah kasih saya apa rezeki gitu, saya mau bantu misal warga di sekitar klinik saya. Itu saya sering banget menghadapi situasi orang yang datang nih misal hari Senin ya, dok kita mau support dokter Gamal, atau tiba-tiba saya dapat kayak kemarin ketika COVID dapat kesempatan support dari satu perusahaan di Meksiko untuk kerjasama dan lain sebagainya. Jadi saat situasi-situasi itu tuh saya sangat pegang prinsip itu. Yang penting kita harus periksa hati kita. Kalau apakah dia masih semulia saat kita memulai segalanya. Dan saat kita benar-benar ikhlas ya, kayak kita sama anak kecil ya. Kalau ada anak kecil ini baik banget, kan kita kayak pengen nolongin Mbak Subu ya nggak sih? Jadi kayak ada anak itu baik banget, kita tuh kok kayak mau bantuin dia semaksimal mungkin. Atau kalau ada sosok nih tokoh yang luar biasa baik ya, saya tuh sampai punya prinsip saya mau kalah walaupun sama dia, maksudnya berjuang bareng dia walaupun kalah itu juga saya jabanin kalau saya melihat orang ini baik banget. Nah menurut saya karena itu value yang penting. Jadi kalau kita sempurnakan niat, maka Allah itu akan sempurnakan pertolongannya gitu. Dan akhirnya growth kan dari waktu ke waktu. Sekarang alhamdulillah berbagai hal yang saya mulai itu bisa gitu memberikan dampak, terus mulai create an impact, sustain dan lain sebagainya. Nah pertanyaan saya ke Mbak Sufun sekarang gitu, apa nih yang atau value yang paling atau buat jadi moto hidupnya Mbak Sufun kira-kira? Ada satu dokter yang saya benar-benar sampai sekarang masih apa menjadi apa ya, maksudnya menjadi bunga dalam diri saya atau menjadi sesuatu yang harus saya pegang selama hidup saya adalah satu kata bunyai saya dulu. Jadi disclaimer, dokter saya dulu kan anak pesantren ya, dari SMP terus SMA itu saya boarding school, jadi ada kitabnya juga. Terus saya ambil lagi pesantren 1 tahun di pesantren Quran, Darul Quran. Nah, waktu saya pesantren di SMP dulu, waktu saya mau pindah ke SMA, bunyai saya pernah bilang gini, bahwa iya nggak apa-apa kamu pindah, tapi satu ingat, kemanapun kamu melangkah, niatkan tetap menjadi orang baik. Nah, itu di situ waktu itu saya masih nggak ngeh dokter, kayak apa sih maksudnya jadi bunyai. Ternyata sekarang-sekarang ini saya baru kayak tahu bahwa kalau misalnya kita kemanapun itu tujuannya kita baik, kita pasti akan dipertemukan orang yang baik, situasi yang baik, terus juga kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik gitu dokter. Makanya saya dulu kan di SMP termasuk santri yang agak sedikit nakal gitu ya dulu. Makanya orang-orang pada ngejudge kayak, di kok dia pindah pondok sih, ntar dia tambah nakal tuh, gitu-gitulah dokter, kayak kalau kata orang di Malang ya gitu. Kalau misalnya kita nakal di pondok terus kita pindah, Waktu di SMP, gimana dokter? waktu di SMP atau di SMA? Itu di SMP dokter. Jadi Oh, SMP SMP. itu saya SMP-nya di mana? termasuk ya, SMP di SMP-nya itu di Malang juga di Malang juga dokter, di apa namanya, di Iya, dekat rumah saya lah intinya, di pesantren iya, itu. iya. Iya, baca Nah, komentar gitu, ada komentar yang bilang eh, ternyata yang dijudge nggak rajin di pondok bisa berhasil gitu kalau nggak salah, saya baca satu komentar tuh kemarin. Tapi lanjutin ya. Terus gimana tuh terus? Terus saya lanjut. dulu kan di SMP itu termasuk santri yang nakal. Terus saya mau pindah, orang-orang pada berasumsi bahwa santri yang nakal di pondok, terus dia pindah, nanti setelah dia keluar pasti akan lebih parah lagi tuh. Pasti akan nggak bisa sukses dan lain sebagainya. Banyak stigma kayak gitu dokter. Tapi kata bunyai saya, nggak apa-apa, misalnya kamu keluar, tapi kemanapun kamu pergi, kamu niatkan menjadi orang baik. Jadi setiap hari itu memperbaiki diri. Nah itu yang saya tanam sampai sekarang. Jadi saya proses perbaikan diri itu mulai dari SMA kelas 1 dokter. Jadi sampai sekarang saya apa namanya, alhamdulillah dokter ya, dibandingkan saya yang dulu, saya sudah jauh Iya. dari saya yang dulu gitu. Ya saya salah Awesome. satunya saya bisa live bareng dokter Gamal nih. Itu Aduh bisa. pencapaian loh buat saya. Good, good. Gitu ya dokter. Nah, Manapun ini kita nggak pergi sepakat harus tetap ada berjalan baik. value ya. Saya sepakat sama Mbak Sufu. Jadi pertama gini, kalau saya tuh sering bilang, jadi kita itu bisa menjadi pusaran yang menarik orang-orang baik dengan kepada kita ya, dan tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan semuanya sedang berjalan bersama Allah. Dan saya suka banget waktu Mbak Suf bilang nggak peduli sama apa yang orang lain pikirkan. Gak banyak yang tahu Mbak, saya ini orangnya bodoh amat banget, bodoh amat saya itu orangnya. Dan ternyata itu kunci sukses. Jadi saya tuh bener-bener nggak peduli orang mau ngomong apa ya. Jadi gini, hari dimana kamu nggak peduli apa yang orang lain pikirkan, tuh hari dimana kamu akan tumbuh besar. Karena begini, tadi Kak, mungkin saya sering lah ngadepin orang itu kok tanya ya,
Kalau saya mau gini nanti saya dibilang orang gini dan lain sebagainya. Jadi seberapa sering sih kamu dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis misalkan? Nggak usah khawatir ya, kamu nggak sendiri, saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya yang mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka jadi manusia level 2. Yang tidak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian itu, dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu jadi motivasi. Itu membuat mereka belajar, bekerja, berjuang, berkorban, 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya yang mempesona dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Bahkan salah satu quote andalan saya itu, yang buat motivasi saya ya, bekerja keraslah sampai orang yang menghinamu itu tanya, Mas ada lowongan kerja nggak? Jadi saya tuh bener, Mbak. Kan gini, kalau kita mau mulai sesuatu butuh why. Butuh why yang kuat kan. Kayak misal nih, apa sih yang membuat kita mau bangun jam 2 pagi gitu. Terus kita habis-habisan fight sampai jam 12 malam. Atau ketika kita mungkin berhari-hari kita betul-betul fokus kerja keras terus. Atau ibadah dan dengan optimal. Saya yakin karena kita punya why yang tepat. Why yang tepat. Dan kadang ada orang-orang tipikal saya tuh, atau mungkin tadi ya, ketika dihina, dicaci itu malah jadi semangat. Jadi kan menikmati tantangan ya. Jadi ketika saya itu dihadapkan pada situasi comfort, dipuji atau orang apresiasi atau orang biasa begitu ya, itu ya tetap fight ya. Tapi beda ketika saya dipresur, diremehkan, itu saya jadi kayak punya spirit tambahan. Dalam konteks tadi yang terus yang kedua tadi, nggak usah peduli apa yang orang lain pikirkan, karena itu penting banget, karena kesian banget banyak orang yang akhirnya jadi gini, secara sadar nggak sadar kan kita meletakkan prioritas di pikiran kita. Ada yang meletakkan penilaian orang di atas. Akhirnya dia mengorbankan legacy dia, mengorbankan ridho Tuhan mungkin, karya dia, prestasi dia, finansial dia, hanya karena sungkan sama orang gitu. Jadi saya tuh di rumah sering banget tuh ngomong sama ibu saya misalkan, udah santai, nggak usah terlalu dipikirin gitu misalnya dan sebagainya. Atau ke istri. Jadi itu karena tadi saya menyaksikan banyak orang yang karena sungkan tadi, karena nggak enakan, karena kepikiran oh, takut orang ngomong gini, nanti akhirnya dia kehilangan banyak kesempatan dalam hidupnya. Coba digeser. Begitu kita nggak terlalu peduli apa yang orang pikirkan ya, di sini legacy kita terbangun, impact kita terbangun, terus dan lain sebagainya. Nah itu keyword penting sih memang. Karena kalau begitu kita dengerin orang kan kayak ada penjara tuh, yang kita bangun buat diri kita sendiri kan. Dan rasanya ini loh sebenarnya stressful ya kan kalau mikirin orang itu ngomong apa. Tapi begitu kita nggak ya kayak nggak ambil pusing, benar. Kayak saya ambil keputusan gitu sering ya kan, sekarang di keputusan politik kan kadang saya harus ambil. Itu sudah mulai melepaskan diri banget tuh dengan perspektif orang ya, dalam pengambilan keputusan dan fokus apa yang menurut saya memang terbaik. Nah saya silakan teman-teman ya yang mau tanya sama Mbak Sufu nih, Mbak Sufu is smart dan lain sebagainya ya. Amin. Lihat empat itu kok aduh capek Mas Rizal. Dari mata turun ke hati. Oke, ada nggak nih teman-teman, silakan yang mau tanya sebelum saya mungkin nyambung lagi ya. Nah terus what's your next plan Mbak Sufu? Habis lulus nih apa yang mau Mbak Sufu lakukan? Insya Allah dokter, karena saya masih haus ilmu, saya tidak ada rencana waktu dekat. Jadi saya akan S2 insya Allah dokter. Oke. Tapi masih nggak tahu sih S2-nya mau di Indo atau luar negeri, tergantung gimana enaknya gitu. Tapi insya Allah nanti setelah S1 memang saya akan lanjut S2. Good. Sorry, I think there is a problem with the signal Mbak, but I got your point. Jadi Mbak mau lanjut, aku medok banget sore. Mbak mau lanjut sekolah lagi S2, betul ya? Iya, insya Allah dokter. Nah, terus tadi sampaikan apa? Nggak ada rencana apa tadi? Sorry, kayaknya kepotong tuh. Ini, jadi saya karena saya masih haus ilmu gitu kan, jadi saya tidak ada niatan untuk menikah dalam waktu dekat, makanya setelah S1 insya Allah nanti langsung lanjut S2. Kayaknya kalau misalnya tidak di Indonesia ya di luar negeri yang basisnya negara Inggris gitu dokter. Insya Allah doain semuanya. Saya punya satu, iya Mbak, Insya Allah. Mbak Subuh dengan pencapaiannya sekarang, I believe ya if you konsisten ya, you will be a great leader ya in the future. Nah, saya punya satu rekom. Ada satu teman saya, Mas Ikono, buat skuter namanya. Dia sempat bantuin saya. Sama Mbak, sebenarnya saya juga in that position ya. Saya sekarang lagi kejar kompetensi yang lebih tinggi gitu. Sama juga in the best position. Terus ada satu kawan saya, Mas Ikono, itu buat namanya skuter. Pernah dengar nggak? Skuter. Kayaknya pernah dengar dokter.
Skuter. Iya, iya. Nah, Mbak bisa coba nanti cek di IG-nya ya, skuter itu bagus banget. Saya ikut program mereka. Kan kalau kita mau masuk kayak Harvard, MIT, paling nggak tuh kalau kita 100 ya, IPT. Kalau Oxford itu malah 110 tuh. Kalau Oxford kita harus kejar TOEFL di 110 kalau Oxford daripada beberapa jurusan yang kemarin saya cek ya. Nah, kawan saya itu masih kuno buat skuter namanya itu bantu kita mulai buat motivation letter, recommendation letter, ngasih tahu scholarship apa yang buka. Terus dia juga bantu kita untuk ini tadi yang menentukan opsi kampus yang bisa kita apply mana aja gitu dan berbagai hal. Dan bagus banget. Saya udah ikut program mereka bulan jadi Oktober November itu saya sempat off ya, ada satu opportunity lain yang saya pursue. Nah, kebetulan teman-teman skuter itu sempat support banyak waktu itu. So I recommend ya, Mbak, nanti kalau saya akan konekin Mas Ikun. Bagus banget orangnya, dia care banget dan timnya profesional banget. Ya ini promosi terselubung ya for the satisfy customer. Oke, ini sebentar aku cek. Oh, Instagramnya tuh yang scooters itu, dokter. Gimana? Sorry? Yang Instagramnya scooters itu kan, yang untuk yang khusus untuk study gitu kan, dokter? Saya Iya, tahu iya, ya. dia punya. Nah, good, good. Nah, iya, betul banget. Nah, dia punya program itu, pendampingan. Mulai dari, Oh, apa tuh, IELTS, terus tadi, beasiswa, motivation letter, reference, recommendation letter, dan lain sebagainya. Gitu. ya Oh, ya. berarti ini bad value, Mbak. Jadi itu Bihanes ya. Saya ngapain ya, 3 hari ini tuh banyak yang nanyain waktu, kita kan ketemu minggu lalu. You get an award ya, and congratulations with your award. And after that, some people like me to ask ya, is Mbak Sufu has married yet or not? Terus how correct? And today in one of the my friend ya also comment in Instagram and ask about that, and I think they get the answer right now ya. Nah ini kayaknya ada pertanyaan ini. Mbak Sufu kasih motivasi dong bagaimana hidup kita ini ada value-nya. Gimana tuh Mbak? Gimana caranya hidup kita biar ada value? Diciptakan, Ini dokter. gimana? Diciptakan. Jadi value itu tidak serta-merta datang dengan sendirinya. Diciptakan. Kita punya value, kita menciptakan value itu. Nggak bisa kalau misalnya kita kayak, value gue apa ya? Gue nunggu value. Nggak bisa. Jadi kita harus menciptakan. Gue harus bervalue ini. Gue harus pemberian ini gitu. Jadi diciptakan. Bagus banget. Great, great, benar. Ini persis. Jadi memang menurut saya sih seperti Mbak Sup sampaikan ya, teman-teman harus identify, define gitu. Misalkan saya nih, value saya apa kalau di perusahaan, yaitu pribadi dan konteks perusahaan itu inovatif, impact, inspiration. Buat inovasi, menghasilkan dampak yang menginspirasi. Gitu. Jadi yang mau saya kerjain sesuatu yang inovatif. Kalau nggak inovatif tuh malas rasanya gagahan. Terus dampak ya. Jadi saya tuh selalu tekankan, don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi pingin banget berdampak ya. Jadi seneng banget nih kayak kemarin nih ya. Atau setiap hari lah berapa pasien yang bisa kami bantu, berapa orang dan sebagainya, setiap platform inovasi kami bantu berapa orang. Gitu. Dan yang ketiga inspiration, karena nggak semua orang yang berdampak itu bisa menginspirasi. Jadi saya nemuin banyak banget teman-teman saya yang buat doing good in community, spending 30 years of their life, for example, untuk berbuat kebaikan. Tapi menurut saya akan sangat powerful kalau dia bisa jadi inspirasi. Kayak inspirasi itu apa sih teman-teman? Saya pernah bangun pagi ya. Waktu itu saya baca cerita tentang Mawapres IPB. Mawapres IPB Mbak Safira Alfarisi. Saya dengar cerita dia gimana jadi Mawapres, terus waktu itu dia cerita tentang kondisi ekonominya ketika kuliah yang berat. Terus dia buat program beasiswa 10.000. Jadi dia bantuin anak-anak untuk dapat beasiswa dengan program platform gerakan yang dia buat. Nah waktu itu saya baca program itu dan saya semangat banget. Nah, akhirnya saya kontak tim saya untuk doing good small gitu. Jadi inspiration itu kayak gimana nih? Orang nggak pernah ketemu kita ya, tapi dengerin kita atau melihat apa yang kita lakukan, lalu dia ingin berbuat sesuatu. Ya kayak Mbak Sufu sekarang itu bagi saya sih inspire banget ya. Nah ini good ini pertanyaan lagi. Kak Sufu aku dari Dan ini Dan Mbak atau Mas ya kayak Mas. Oh iya ini Kak Sufu aku mau bertanya sebagai seorang laki-laki kita harus memandang seorang perempuan harus seperti apakah Kak agar tetap positif dalam menilai. Apa ya? Mau pandangan laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, itu sebenarnya pandangan itu kan termasuk dari pikiran kita gitu kan, dokter. Jadi apa namanya, kita harus memandang semua orang itu
apa ya, jangan pernah kita memandang kita lebih dari siapapun itu. Makanya walaupun kita sama-sama perempuan, sama laki-laki, laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, tetap kita harus menghargai dia walaupun dia lebih kecil dari kita, walaupun dia lebih tua dari kita, walaupun dia pendidikannya di bawah kita, tetap kita harus menghargai dan apa ya, memberikan sesuatu yang itu mungkin bisa membuat dia nyaman gitu dokter. Jadi banyak kan sekarang orang-orang kayak misalnya nih pendidikannya di bawah dia tapi dia merasa kayak lebih tinggi dari dia dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang di depan dia tuh kayak merasa terintimidasi, merasa nggak berguna dan lain sebagainya. Makanya kita harus benar-benar bisa menghargai sama manusia karena kita nggak pernah tahu value apa yang akan dia berikan kepada kita dan pasti kita ada sesuatu yang bisa kita ambil dari orang tersebut. Makanya kalau misalnya melakukan seorang perempuan itu ya adalah sesuai dalam di Al-Quran dan anjuran Rasulullah ya memang harus memuliakan perempuan. Memuliakan itu bukan berarti kita harus kayak memohon-mohon kayak disanjung-sanjung harus gimana, tapi memuliakan itu lebih ke kita memberi space untuk dia agar dia bisa juga untuk mengutarakan pendapat-pendapat dia gitu. Gitu sih dokter kalau Ya. menurut saya. Respect ya. Apalagi nanti kalau buat ini yang buat sudah menikah ya atau mau menikah gitu. Ya memang gitu. How you treat woman ya itu akan berpengaruh banget tentang gimana dia bereaksi terhadap kita juga sih. Satu tadi Mbak, menurut saya humility benar. Jadi humility itu kerendahan hati itu kelemahan manusia sekaligus kekuatan terbesar manusia menurut saya. Pengalaman saya gini Mbak, kalau saya sudah berendah hati kepada satu orang, dia itu akhirnya bisa mengikuti apa yang saya sampaikan atau apa yang saya inginkan. Ya jadi kamu ketika kita itu rendah hati ya, orang itu kebayang nggak sih dalam situasi psikis yang dia itu nggak enak banget nih kalau aku nolak dokter Gamal untuk lakukan sesuatu yang bisa lakukan. Jadi influence itu bisa dibangun dengan humility. Ini beda ya mungkin kalau supremasi dalam konteks kepemimpinan kita ya. Ketika kita melihat organisasi, kita harus jaga supremasi atau kepemimpinan kita. Kalau sekali kita uh, digerogoti di istilahnya kepemimpinannya itu selama 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun di masa kepemimpinan sisa itu dia akan kehilangan power. Jadi itu supremasi. Tapi dalam konteks interaksi dengan semua, itu kita harus humility menurut saya. Karena kita dengan begitu itu malah jadi power kita banget ya. Kerendahan hati itu jadi power yang luar biasa. Terus yang kedua ya treat woman itu memang benar banget. Saya sayang banget sama keluarga itu istri itu karena dia berkorban banyak akhirnya pada saya. Jadi bahasanya bayangkan ya mulai jadi banyak sekali yang dia udah korbankan buat saya dalam maksudnya apa hari. Dan akhirnya itu pun jadi kita kayak ingin kasih yang terbaik yang kita bisa. Nah, jadi ketika teman-teman nanti sacrifice ya, dan menurut saya sih sama di pernikahan itu ya, rasa sayang itu akhirnya dibangun karena satu sama lain itu sudah berkorban banyak satu sama lainnya. Oke, ini menarik banget, banyak banget yang tanya hari ini Mbak. Wait a moment, kita coba. Oke, kita lanjut lagi ya. Dokter Gamal sudah nikah juga, sudah ya 5 tahun yang lalu saya udah punya anak satu, sekolah di SD, Alhamdulillah. Terus ini, nah ini pertanyaan bagus nih. Nah ini bagus banget. Jadi pertanyaan dari Mas, oh dari Mbak Iis, Kak, Dok mau tanya, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki dan bagaimana menghadapi situasi yang apa yang kita inginkan berbeda dengan yang orang tua kita harapkan. Nah, gimana tuh Mbak? Mbak mungkin boleh cerita kalau orang tuanya backgroundnya di apa, terus pernah nggak sih diskus sama ekspektasi orang tua tentang Mbak Subuh ke depan dan nyambung nggak sama apa yang mau Mbak lakukan ke depan? Go Oke ahead. dokter. Jadi sebenarnya saya pernah bikin video ini dokter, video antara pendapat orang tua dan kita beda di YouTube saya karena saya juga punya YouTube. Saya pernah buat ini. Jadi gini, orang tua itu kenapa dia kayak menentang keputusan kita atau dia punya keputusan sendiri? Yang pertama memang orang tua tuh punya pemikirannya sendiri dengan zamannya sendiri gitu. Sedangkan kita punya pemikiran kita sendiri dengan zaman kita gitu. Makanya kalau misalnya kita pengen kita sejalan sama orang tua, kuncinya cuma satu dokter, di komunikasi. Karena kalau misalnya komunikasi kita nggak bagus, ya apapun itulah, mau kita mau bisnis, hubungan suami istri, mau ke orang tua,
ke teman-teman, kemanapun itu, kita harus punya skill komunikasi yang bagus. Maksudnya tuh kita bisa kayak sharing dan diskusi sama mereka gitu. Dan sebenarnya dokter, mama saya dulu Hmm. kan nggak boleh saya kuliah di Jakarta. Oh Karena ya. saya Oh. anak tunggal, dokter. Anak Oh cewek, ya. tunggal, terus keluar Nah, kota nggak boleh sama mama kayak di ala di Malang aja di UB atau di UM aja deh nggak usah ke Jakarta Jakarta lapo gitu kan di Malangnya oke ya. kampus yang bagus gitu kan ngapain ke Jakarta lagi pula cewek gitu gak ada yang jagain dan bla 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 tapi setelah saya apa namanya berusaha jadi kita jangan cuma sekali dua kali untuk memohon sama orang tua atau berdiskusi tapi kita kayak lebih intens lebih sering berdiskusi sama orang tua ya misalnya seminggu 2 kali misalnya ataupun sebulan misalnya 6 kali atau 4 kali intinya kita lebih sering untuk berkomunikasi dengan orang tua waktu itu saya ngajak ngobrol sama saya jadi mah ayo kita ngobrol diskusi taruh HP-nya kita bener-bener mau apa namanya mencari jalan tengahnya gimana nih enaknya mama kepengennya ke sini aku pengennya ke sini gitu karena dulu mama pengen banget saya masuk ke kedokteran dokter UB. saya iya pengennya tuh masuk Iya, ke iya. kedokteran UB gitu tapi saya beda saya pengennya lebih ke entertainment lebih ke apa ya entrepreneur dan lain sebagainya makanya saya duduk waktu itu saya bilang ke mama mah gini 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 saya tuh saya seorang anak perempuan satu-satunya saya tahu gitu kan kalau misalnya aku nanti kuliah ke Jakarta Allah Akbar misalnya saya nanti kuliah ke Jakarta mama yang mama takutin apa sih pasti mama takutin tuh aku nggak bisa jaga diri aku takut pacaran dibawa cowok kemana-mana hidupnya nggak jelas gak ada yang ngawasin gitu kan mama takutnya itu kan sama saya ini dokter ngangguk iya emang itu yang mama takutin nah jadi saya memberikan keyakinan kepada mama saya kalau mah anak mama tuh cuma satu mama cuma punya aku cuma punya mama gitu kan jadi kita mau percaya siapa lagi kalau kita nggak saling percaya sama lain gitu gimana nanti aku bisa mau sukses kalau kalau misalnya aku tidak boleh untuk memutuskan jalan yang pengen aku lewati gitu dokter waktu itu saya ngomong gitu ke mama akhirnya kalau misalnya mama percaya sama aku sebagai anak perempuan yang insya Allah bisa jaga marwah keluarga ya nggak apa-apa dong mah gitu seharusnya saya kuliah ke Jakarta karena itu tujuannya jelas gitu kan kampusnya jelas saya kos di mana jelas intinya tujuan saya menjadi orang baik ya why not mah gitu saya waktu itu bilang gitu sama saya itu sama saya sempat kayaknya mikir atau gimana dokter ya intinya kayak oh bener juga ya gini-gini jadi ya itu tadi ya dokter saya omongin kita kemanapun itu harus punya tujuan saya kuliah di kuliah saya yang sekarang itu bukan tanpa alasan kenapa saya ambil di London School kan kuliah saya namanya LSPR London School Public Hmm. Relation yang mana notabene tuh anak-anaknya banyak kan yang non muslim kebanyakan yang tidak pernah pesantren atau background itu beda sama saya dokter beda banget saya dari santri bener-bener santri terus ke anak daerah pindah ke ibu kota dengan saya berhijab gitu kan dengan saya pakai rok dan sebagainya itu agak sedikit beda gitu di kampus makanya itu tadi saya kepengen bahwa saya kepengen lebih bisa menangkap apa namanya pemikiran-pemikiran di luar sana yang bukan lingkungan saya dokter jadi Iya. gini, kalau misalnya saya terus berkecimpung di dalam dunia teman-teman saya, zona nyaman saya, comfort zone, dan lain sebagainya, yang mana teman-teman saya tuh orang pesantren semuanya, pemikirannya tetap gitu-gitu aja. Saya nggak bisa dapat pemikiran baru di luar itu, yang mana gimana sih cara orang luar tuh berpikir terhadap orang-orang seperti kita, terhadap orang-orang berhijab, terhadap orang-orang yang santri. Nah, saya pengen tahu pemikiran mereka seperti apa, nanti kalau misalnya saya sudah tahu keduanya gitu kan itu akan lebih mudah bagi saya untuk menganalisis gimana caranya saya biar bisa menginspirasi semua orang gitu makanya kalau misalnya kepengen kita sama orang tua itu balance gitu kan itu kuncinya cuma di komunikasi kita komunikasikan dengan baik bukan bermaksud menggurui karena ada komunikasi yang kelihatannya itu menggurui ada komunikasi memang benar-benar dari hati makanya tadi kan dokter bilang human gitu kan, humanity. Jadi dari hati. Kalau misalnya kamu udah bisa menyambungkan hati, orang yang kamu ngajak ngobrol pun akan menerima itu dengan baik gitu. Jadi jangan ada Iya. titik kesombongan atau gimana kepada orang tua dengan rendah hati. Nanti pasti orang tua bakal bisa nerima kalau kita punya visi, misi, tujuan, mengapa. Pokoknya 5W1H. Itu harus ada semua dokter. Gitu. Itu sih kalau Good, saya. good. Good, good. Bener banget. Jadi pertama ya, saya mau yakinkan ke teman-teman kita harus memuliakan orang tua. Itu kunci keberhasilan. Saya menyaksikan banyak orang dalam hidupnya.
itu punya pencapaian yang luar biasa karena dia itu memuliakan orang tuanya. Jadi ya mulai dari sederhana tuh sampai pernah guru saya itu bilang tidak mendoakan orang tua. Selesai sholat itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan gitu kan. Jadi menurut saya kita semua harus benar-benar meletakkan orang tua itu tempat yang tinggi, gitu, prioritas dalam hidup kita ya. Jangan sampai juga karena kita misal sibuk kita lupa untuk jaga kesehatan orang tua kita, atau mungkin menyediakan sesuatu yang membuat kebahagiaan buat kedua orang tua kita dan lain sebagainya. Itu menurut saya kunci penting ya, karena saya lihat benar orang-orang ada yang berhasil luar biasa, saya lihat ya karena dia itu sacrifice banyak buat orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya bukan hanya meyakinkan orang tua ya, meyakinkan semua orang itu kayaknya butuh bukti memang. Itu pengalaman saya. Jadi kayak ini saya ambil contoh Mbak Sufu dulu sebelum saya dapat penghargaan dari dunia ya. Kata-kata inspiratif terdengar hambar. Setelah dapat penghargaan dunia, kata-kata hambar terdengar inspiratif. Gitu. Jadi orang butuhkan itu bukti sebenarnya. Ketika kita udah buktiin sesuatu ya, misal teman bilang ke orang tua menjadi penulis, ya udah nulis aja, bukti dong. Tulisan kamu disaring buat orang, misal buku kamu di puluhan ribu eksemplar orang, let's say. Jadi kan orang tua maunya kita berhasil ya, dan safe in the future ya. Tinggal kita pastikan bahwa opsi kita, atau kita yakinkan bahwa opsi kita itu juga memberhasilkan. Thank you banget ini Mbak Sufu pagi ini. Saya mungkin mau minta satu closing ya. Kira ini Sasabian katanya. Ada nih. Dari Salam Nusantara Mas Ferry. Oke. Nah, sekarang engkau meminta nih satu pesan terakhir ya dari Mbak Sufu buat teman-teman khususnya cewek-cewek yang mungkin seusia Mbak Sufu atau yang masih muda gitu, yang dia lagi kuliah, nyari jati dirinya, atau mungkin merencanakan sesuatu buat masa depan. Silakan, apa nasihat yang ingin Mbak sampaikan buat mereka? Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang lagi nonton mungkin ngelihat saya sudah seperti ini, percayalah bahwa sebenarnya saya mencapai titik seperti ini itu butuh namanya perjuangan, doa orang tua, doa dari guru. Karena guru juga termasuk orang tua kita. Tapi saya tidak merasa saya sudah hebat. Saya merasa bahwa saya itu masih banyak kekurangan, saya masih banyak butuh ilmu yang harus saya capai, yang harus saya gali lagi. Makanya kita di sini ngobrol sebagai teman aja ya, teman-teman semuanya. Jadi saya juga masih mahasiswa, saya belum gimana-gimana, dan pesan saya atau motivasi dari saya buat teman-teman yang perempuan maupun yang laki-laki, tetap kemanapun niatkan menjadi orang baik. Yang tadi kata Bunya saya katakan, kemanapun tetap harus jadi orang baik, niatkan semuanya karena Allah. Mau bikin konten, mau kita apapun dah, pokoknya mau bikin story, intinya semua niatin karena jaga marwah orang tua dan guru. Dan insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Menjadi sukses atau menjadi lebih baik itu ukurannya beda-beda dokter. Jadi kita nggak bisa satu samain kayak kamu sukses kamu harus gini, kamu gini. Sukses itu ukuran masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian kepengen mencapai sesuatu yang pengen kalian dapetin dalam waktu dekat atau dalam waktu 5 tahun ke depan, kuncinya adalah tetap berusaha untuk mendapatkan itu. Karena kalau misalnya kita nggak ada usaha, nggak ada effort, ya sama aja gitu. Untuk millennials gitu kan, kalau misalnya kayak saya gitu, tetap jangan tinggalin Allah deh gitu. Maksudnya kayak dalam apapun perjalanan kalian, mau kuliah maupun itu, jangan tinggalin Allah, tetap harus dalam apa namanya konteks kebaikan itu sendiri. Makanya apa ya dokter, saya gak grogi saya gak grogi dokter, serius. Intinya kemanapun itu menjadi orang yang menginspirasi. Yang tadi kata dokter sampaikan, ada orang hebat tapi dia tidak menginspirasi karena mungkin dalam dirinya itu dia tidak ada niat untuk menginspirasi. Tapi walaupun hal kecil yang kita lakukan, kalau misalnya kita mau menginspirasi dan kita ada niat supaya ini menjadi inspirasi, maka tidak langsung itu akan bisa menginspirasi dengan sendirinya. Makanya tidak ada yang gimana-gimana dari saya. Tetap yang pertama menjaga marwah keluarga, menjaga kehormatan orang tua dan guru. Allah jangan ditinggalkan. Terus jangan pernah menyerah. Apapun itu rintangannya tetap harus jalanin. Dan tidak ada sesuatu yang instan. Semuanya itu nggak mudah. Mau mencapai A, B, C harus ada effort dan kerjanya masing-masing. Gitu dokter. Sekian dokter. Iya, thank you. Buat teman-teman, ini ada yang tanya IG-nya Mbak Sufu apa? @Sufu Malinda ya.
Oke, dan mungkin saya juga sepakat sama yang Mbak Suku sampaikan teman-teman ya. Jadi yang pertama tadi soal kerja keras ya. Itu keyword penting sekali memang. Jadi jangan kikir bekerja keras. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal. Saya temukan banyak di antara mereka kikir bekerja keras. Jadi buah malazatulah ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Tapi bukan itulah tujuan buatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Jadi there is no room for mediocre. Tidak ada ruang buat orang biasa-biasa. Saya yakin Mbak Supo mencapai titik ini pun pasti prosesnya panjang gitu. Merasakan ketidaknyamanan. Dan saya yakin teman-teman nanti akan merasakan itu. Mungkin kamu saat malam kamu capek tapi masih harus kerja gitu. Atau kamu harus mungkin sampai pagi berhari-hari kamu nggak pulang karena mengerjakan sesuatu yang mau kamu raih. Saya tahu kita membenci detik-detik, tapi itu layak kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan keberhasilan uh, dan kebermanfaatan. Dan my last point buat teman-teman semua, dari Mbak Supo kita belajar ya, work hard in silence ya, and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bisik. Thank you Mbak Supo ya, stay healthy, stay productive. Please let me know if I can do anything for you ya. Saya akan senang banget bisa kolaborasi sama Mbak Supo ke depan. Kita sama-sama di Malang. Kan nanti pulang ke Malang kan rencana? Iya, daftar Maret saya pulang ke Malang tuh. Maret besok ini Harus. habis UAS. Iya, iya. Ya, Nanti siap. semoga bisa banyak kolaborasi ya di Kota Malang. Sehat-sehat selalu. Hope to see you in person again. Bye, Mbak Subu ya. Ya, terima Thank kasih you once. dokter untuk waktunya. Ya, Ya, terima kasih. Yo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.